Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfansari Saludin dengan NIM 23090150 2003. Di sini saya mengambil materi terkait tantangan etika profesi yang dihadapi auditor dalam era globalisasi. Apa sih tantangan etika profesi yang dihadapi auditor dalam era globalisasi? Mencakup berbagai aspek, termasuk perbedaan budaya, regulasi lintas negara, dan tekanan teknologi. Di sini saya sudah membagi beberapa poin terkait tantangan globalisasi dalam audit. Yang pertama itu kompleksitas bisnis lintas negara. Kompleksitas bisnis lintas negara mencakup berbagai tantangan yang dihadapi perusahaan saat beroperasi di berbagai negara. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kompleksitas ini contohnya beragam lingkungan ekonomi. Setiap negara memiliki kondisi ekonomi yang unik, termasuk tingkat inflasi, suku bunga, dan stabilitas politik. Misalnya keputusan investasi di negara maju mungkin berbeda dibandingkan negara berkembang karena resiko potensi keuntungan yang berbeda. Yang kedua itu perbedaan regulasi dan standar audit. Setiap negara memiliki regulasi keuangan dan standar audit yang berbeda, yang memengaruhi cara perusahaan mengelola pelaporan keuangan dan proses auditornya. Contoh yang meliputinya ialah regulasi pajak yang berbeda. Setiap negara memiliki struktur pajak yang berbeda, seperti tarif penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak khusus seperti cukai. Perusahaan perlu memahami detail regulasi ini untuk menghindari penalti atau masalah hukum. Yang ketiga itu budaya dan norma etika yang bervariasi. Budaya memainkan peran penting dalam cara bisnis dijalankan di berbagai negara. Perbedaan budaya dan norma etika dapat mempengaruhi cara perusahaan beroperasi, bernegosiasi, berkomunikasi dengan karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Beberapa contoh perbedaan budaya meliputi gaya komunikasi. Negara seperti Jepang cenderung lebih mengutamakan komunikasi tidak langsung dan kehati-hatian, sedangkan negara-negara barat seperti Amerika lebih mengutamakan komunikasi langsung dan tegas. Yang poin keempat itu ekspektasi yang meningkat dari para pemangku kepentingan. Di era globalisasi dan digital, para pemangku kepentingan atau stakeholder seperti pelanggan, investor, regulator, dan komunitas lokal memiliki ekspektasi yang semakin tinggi terhadap perusahaan. Beberapa ekspektasi yang meningkat contohnya transparansi dan akuntabilitas, tanggung jawab sosial, dan kecepatan respon terhadap krisis. Kemudian slide selanjutnya ialah dampak dari tantangan etika. Yang pertama itu kehilangan kepercayaan publik pada profesi auditor. Kepercayaan publik terhadap auditor adalah fondasi utama bagi kredibilitas laporan keuangan yang diaudit. Ketika kepercayaan ini hilang, dampaknya dapat sangat luas, baik pada tingkat individu auditor maupun pada profesi secara keseluruhan. Beberapa penyebab dan dampaknya meliputi kasus skandal besar, independensi yang dipertanyakan, dan akibat jangka panjang. Solusinya ialah peningkatan transparansi dan penegakan standar etika. Yang kedua itu resiko hukum bagi individu dan organisasi. Kegagalan auditor dalam melaksanakan tugas mereka dengan baik dapat mengakibatkan tuntutan hukum baik terhadap individu maupun firma audit. Beberapa resiko hukum yang sering dihadapi meliputi tanggung jawab profesional, kerugian akibat kegagalan pengungkapan, sanksi regulator, dan risiko individu. Solusinya ialah asuransi profesional dan pelatihan dan pengawasan. Poin ketiga ialah kerugian reputasi perusahaan. Kerugian adalah aset berharga bagi perusahaan audit maupun klien yang mereka layani. Ketika auditor gagal melaksanakan tugas mereka dengan baik, dampaknya tidak hanya pada auditor tetapi juga pada perusahaan yang mereka audit. Beberapa dampaknya meliputi hilangnya kepercayaan investor, dampak pada pelanggan, hilangnya klien. Solusinya ialah komunikasi proaktif dan fokus pada kualitas. Yang keempat itu ialah
gangguan pada stabilitas pasar keuangan global. Pasar keuangan global sangat bergantung pada kepercayaan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Jika sistem audit dianggap tidak dapat diandalkan, dampaknya bisa meluas hingga mengganggu stabilitas pasar keuangan global. Beberapa dampak yang mungkin terjadi meliputi krisis kepercayaan pasar, efek domino pada ekonomi global, kerugian sistematik, dan regulasi yang lebih ketat. Solusinya ialah peningkatan pengawasan internasional dan penguatan tata kelola perusahaan. Mungkin cuma ini dapat saya sampaikan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.